Salam, ketemu lagi di Speak Up Ngebum. Ya, saya menggunakan jersey-nya atau kaosnya dari Speak Up Ngebum. Ya, dan hari ini sebuah hari yang spesial karena kita punya bintang tamu yang luar biasa. Waduh, ini saya belum prolog sudah gabung. Thank you nih Bro Marshall. Sorry, sebentar. Saya akan coba sematkan temanya dulu. Oke. Kita langsung aja gabung saja. 180 derajat di channel YouTube Diaspora Generation. Halo, siapa? Halo. Halo. Shalom. BTW happy birthday ya. Oh, thank you Kak Yehezkiel. Panggil Dimas aja deh. Oh, oke Kak Dimas. Thank you. Agak menggaung ya? Enggak jelas kok Kak, suaraku jelas di sana. Oh jelas. Tapi sedikit kurang keras ya. Oke. Oke, sebentar. Wah, thank you banget nih. Aku baru tahu kalau hari ini kamu ulang tahun. Iya, makanya aku juga kaget. Maksudnya dikasih kesempatan pelayanan tepat di hari aku ulang tahun. Dan kalau kakak mau tahu, sebenarnya hampir setiap tahun seperti itu Kak. Jadi selalu aja ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat melayani Tuhan di hari ulang tahun seperti itu. Wow, luar biasa ya. Ya, puji Thank you Tuhan. banget nih kesempatannya boleh ngobrol-ngobrol. Ya, dan ini aku harus belajar banget nih. Karena kemarin Kak Givantinus bilang minggu lalu kalau masalah konsistensi kamu harus belajar sama Marshall. Enggak lah, kita kan masih terus belajar ya Kak. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus yang sangat konsisten pastinya di dalam melakukan kehendak Bapa. Nah, itulah yang saya juga terus belajar untuk terus melakukan segala sesuatu dengan penuh kesetiaan. Itu kuncinya. Wow, luar biasa nih. Sebelum kita ngobrol, kalau boleh tahu, sahabat blessing itu udah berapa tahun ya? Ya, puji Tuhan Kak, kan berdirinya 18 Juni 2015. Jadi tahun ini berarti sudah memasuki 6 tahun. Wah. Keren banget ya. Ya, puji Tuhan Kak Dimas. Ngebum nih berarti kalah jauh. Masih umur setahun. Nggak apa-apa Kak, kan bukan berapa lamanya. Yang penting kan seberapa dampak atau pengaruh yang kita berikan melalui apa yang kita lakukan, itu yang terpenting. Amin. Thank you. Oke, kita akan doa dulu ya. Saya akan pimpin doa. Oke Kak. Ucap syukur Tuhan luar biasa baik. Anugerah melimpah buat kami semua Tuhan. Terutama buat Marshall yang hari ini juga berulang tahun Tuhan. Tapi tambahkan dengan hikmat dan otoritas yang dari Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam pelayanan berikutnya untuk menjadi berkat bagi generasi Tuhan. Saat ini kami akan memulai ngobrol-ngobrol kami. Berkati biarlah setiap pembicaraan kami menjadi berkat bagi yang mendengar juga melalui YouTube-nya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Thank you. Nah, ini kita mulai dari mana dulu nih? Mulai dari mungkin perkenalan ya. Asal kota dari mana dan apa yang aku lakukan kesibukannya akhir-akhir ini. Oke, aku perkenalan ya. Halo, shalom teman-teman semua. Mungkin ada juga beberapa sahabat blessing yang nggak tahu ini siapa sih. Iya, perkenalkan namaku Marshall Blessing dan aku saat ini berumur 27 tahun dan atas izin Tuhan mempercayakan kepada diriku untuk dapat mengelola sebuah akun rohani Kristen yang bernama Sahabat Blessing sejak 18 Juni 2015 di beberapa platform. Sebenarnya pertama itu bukan di Instagram Kak, tapi di Line. Setelah itu baru platform yang lainnya seperti Instagram, YouTube,
WhatsApp, dan juga yang terbaru adalah TikTok. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa, ya kesibukannya adalah membuat konten untuk dibagikan melalui media sosial sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Itu aja. Aku kenal sahabat blessing itu emang di Line sih. Pertama-tama ya. Waktu lihat pertama tuh keren ini. Aku lupa tahun berapa tapi terus WA muncul, Line agak tak tinggalin. Dan tiba-tiba ada di IG. Terus ngebum kan juga baru banget. 2 bulan lalu coba TikTok. Ketemu lagi. Makanya ada yang pernah bilang katanya aku omnipresent gitu Kak. Katanya di mana-mana ada. Luar biasa. Tapi sungguh sih sahabat blessing nih punya ciri khas. Apa tuh Kak? Tunggu. Jangan lewatin. Jangan scroll dulu. Atau scroll dulu aja. Kalau itu jadi kayak ciri khas ya. Itu sepertinya kembaranku sih Kak. Jadi ada rekan sekerja Allah juga yang udah aku anggap sebagai sahabat, bahkan adik rohaniku juga, itu namanya Revi Halim Kak. Nah dia juga bikin akun rohani Kristen namanya Grace Depth seperti itu, dan biasanya yang openingnya seperti itu dia Kak. Nah kalau saya biasanya lebih ke Shalom Bless People. Seperti itu. Oke. Luar biasa. Ini kita langsung kemana nih? Langsung mulai di tema? Ya, boleh Kak. Oke, boleh. Menjadi saksi Kristus melalui media sosial ya. Iya, jadi waktu kakak tanyakan gitu ya kepada saya, kira-kira apa nih yang mau disampaikan untuk anak-anak muda pada khususnya. Nah, ketika saya doa sama Tuhan, saya mendapatkan judul ini Kak, menjadi saksi Kristus melalui media sosial. Sebenarnya media sosial itu hanyalah alat ya, atau jembatan atau kendaraan yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kesaksian hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan. Mungkin saya mau mulai dari ayat firman Tuhan Kak terlebih dahulu yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ketiga. Kitab Mazmur bukan 96, sorry. Sebentar. Oh iya benar. Kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ketiga. Aku bacain ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan untuk setiap kita menceritakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Artinya apa? Ini arti dari suatu kesaksian, di mana kesaksian itu adalah menceritakan mengenai apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita, dan bukan sebaliknya, bukan menceritakan apa yang telah kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, jadi landasan ayat firman Tuhannya ini Kak, untuk kita mau bergerak untuk menjadi saksi Kristus. Nah, kalau zaman dahulu mungkin medianya belum ada medsos Kak. Waktu zaman Yesus itu kan penginjilan atau menjadi saksi itu kan dilakukan dengan cara apa sih? Ya dengan cara berjalan, ya kan, keliling ke satu tempat ke tempat yang lain, seperti itu. Kalau mereka diterima, kalau mereka ditolak, nah itu kan juga pastinya perjuangan yang cukup besar sekali seperti itu. Namun dengan adanya media sosial, ini menjadi salah satu alat untuk kita bisa menceritakan tentang apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita kepada segala suku bangsa. Kenapa? Karena melalui media sosial ini seperti tidak ada batasan Kak. Apalagi kalau kita lihat gitu ya, akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan yang mulai menggunakan media sosial. Saya sangat senang sekali loh Kak. Dulu ya, ketika saya pelayanan keliling ke beberapa tempat, mengkampanyekan bahwa ayo kita gunakan media sosial untuk menjadi saksi Kristus. Mungkin banyak yang bertanya, buat apa? Emang bisa memberikan pengaruh ya, gitu loh. Bahkan banyak juga yang bertanya-tanya, emang kita bisa jadi berkat ya melalui media sosial? Saya mau katakan bahwa
bisa minimal akan ada satu jiwa yang diberkati dengan setiap postingan kita di media sosial. Jadi saya memang menjalankan media sosial itu karena kerinduan untuk memberikan pengaruh yang positif kepada banyak orang. Saya nggak ada fokus untuk mencari jumlah follower atau mungkin subscriber, enggak. Yang penting apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan saya, kasih-Nya itu juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena saya juga mengajak setiap anak-anak muda untuk yuk kita bangkit dan bergerak untuk menjadi anak-anak muda yang tidak pasif, melainkan setiap kita menjadi anak-anak muda yang mau bergerak secara aktif untuk menceritakan segala kebaikan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Begitu, Kak. Wah, keren banget nih. Jadi diawali dari passion itu ya? Betul, Kak. Jadi waktu saya bersatu teduh dengan Tuhan secara pribadi, saya mendapatkan isi hatinya, saya rindu isi hati Tuhan juga dapat dirasakan oleh banyak orang. Akhirnya saya mulai pakai beberapa media sosial. Dulu tuh BBM, Kak, BlackBerry Messenger. Kakak pakai BBM? Ya. Jadi awalnya dari BBM, lalu mulailah ke platform yang lain seperti Facebook, Line, Instagram, YouTube, Twitter. Kayak dulu sempat pakai Twitter juga, Pet, sampai udah tutup. Lalu sekarang ke TikTok dan lain sebagainya. Jadi memang saya sendiri ya, Kak, menyadari bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang pertama, mencintai suatu kesederhanaan. Jadi Tuhan itu nggak cari orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang mau untuk dipakai olehnya. Nanti kalau kita nggak tahu harus bikin kontennya seperti apa, caranya seperti apa, doa sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmatnya untuk kita dapat melakukan kehendaknya. Lalu selain Tuhan mencintai kesederhanaan, Tuhan itu juga mencintai yang namanya kesetiaan, Kak. Atau saya bilang tuh namanya melakukan sesuatu terus-menerus. Makanya Tuhan Yesus kan pernah berkata kan di dalam firman-Nya, barang siapa setia di dalam perkara kecil, maka ia akan diberikan kepercayaan terhadap perkara yang besar. Nah, banyak anak muda tuh pengen suatu hal yang besar dengan waktu yang cepat. Padahal Tuhan itu mencintai kesetiaan dan Tuhan mencintai yang namanya proses. Kenapa itu penting? Sehingga kita itu menjadi pribadi yang kuat. Karena melalui proseslah kita akan semakin dimurnikan. Melalui proseslah kita akan diuji kemurnian hati kita. Apakah ketika kita melayani menjadi saksi Kristus, motivasi hati kita benar. Bukan untuk popularitas, bukan untuk dikenal orang. Ya kalau dikenal orang ya itu puji Tuhan lah. Tetapi itu kan bukan menjadi orientasi utama. Yang harus tetap jadi fokus kita adalah Tuhan Yesus dikenal oleh semua orang. Tujuannya apa sih sebenarnya bersaksi? Nah, saya mau sambungkan sedikit. Ketika saya baca firman Tuhan terus-menerus, saya semakin menyadari bahwa tujuan Tuhan Yesus menghendaki setiap anak-anaknya untuk bergerak menjadi saksi Kristus adalah agar semua orang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Kenapa hal itu penting? Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, Tuhan mau setiap jiwa-jiwa itu tidak binasa, melainkan diselamatkan. Seperti itu, Kak Dimas. Wah, keren banget. Nah, boleh minta itu dong kesaksiannya dulu awal mulai. Kesulitannya apa nih? Iya, awal-awal 1-2 tahun. Kesulitannya adalah pertama itu mengenai konten, Kak. Jadi namanya kita kan mau membuat bergerak gitu ya. Kita kan pastinya kan ada sesuatu yang mau kita bagikan. Nah, konten yang seperti apa sih yang harusnya kita bagikan melalui salah satunya media sosial. Nah, ketika saya doa sama Tuhan, konten pertama yang saya produksi atas hikmat dari Tuhan adalah quotes, Kak. Nah, kalau misalnya kakak lihat di Sahabat Blessing itu ada quotes hitam putih. Jadi tulisan putih itu kayak tulisan kapur, terus selalu seperti itu, hitam putih, dan itu selalu dibagikan setiap pagi dan malam dari saya duduk di bangku SMA sampai saat ini. Jadi itu benar-benar seingat saya sih, saya nggak pernah absen. Jadi sakit pun tetap berjalan gitu. Kenapa? Ya karena saya menyadari bahwa di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan kasih Tuhan. Jadi
setiap pagi saya juga selalu membiasakan diri untuk baca Alkitab, khususnya kitab Amsal. Jadi kayak misalnya hari ini kan tanggal 20. Nah, jadi saya baca Amsal pasal 20. Kalau besok tanggal 21, saya baca Amsal pasal 21. Dan selain membaca kitab Amsal, pastinya membaca Alkitab secara berurutan dari Kejadian hingga Wahyu. Sehingga kita mendapatkan pengenalan yang benar, pengenalan yang menyeluruh mengenai Tuhan itu sendiri. Nah, ketika saya bersatu dengan Tuhan, saya mendapatkan isi hatinya dong pastinya. Dan itulah yang saya juga rindu untuk dibagikan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu alasannya akhirnya quotes itu ada, Kak. Jadi kalau ditanya, konten pertama yang dibuat itu apa? Quotes rohani. Dari mana kata-katanya, dari mana ayat firman Tuhannya, dari hasil saat teduh yang kita lakukan. Jadi bersaksi itu adalah ya apa yang kita alami secara pribadi dengan Tuhan, itulah yang kita bagikan. Nah, kalau kakak follow juga Blessing gitu ya di TikTok, yang baru aktif banget di 18 Juni 2021, setiap hari satu konten, iya. Jadi bikin akunnya memang udah lebih lama. Mungkin di awal-awal TikTok ada, tetapi untuk aktif menjalankannya itu baru di tahun ini. Kenapa saya mulai bergerak di sana? Karena saya mendapatkan isi hati Tuhan untuk mulai menggunakan media sosial yang bernama TikTok sebagai sarana pengajaran. Makanya di situ isinya ya satu ayat firman Tuhan, lalu apa yang saya pelajari, yang Tuhan sampaikan, dan itulah yang kita relasikan seperti itu. Jadi firman Tuhan terus dibagikan. Kenapa? Ya karena tujuannya menjadi saksi Kristus. Yang kita ya saksikan ya Kristus, bukannya diri kita, biar Yesus dikenal. Nah, kenapa harus ayat firman Tuhan yang dibagikan? Karena firman Tuhan berkata, sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Artinya, ketika setiap orang mendengar firman Tuhan, maka iman mereka pasti dipengaruhi, iman mereka pasti bertumbuh. Dan perkataan Tuhan itu sangat berkuasa, Kak. Sehingga setiap orang yang lemah pasti dikuatkan, bahkan yang sakit dapat disembuhkan oleh perkataan yang Tuhan berikan. Lalu setelah konten quote rohani itu dapat berjalan secara konsisten, nah mulailah Tuhan memberikan hikmat untuk membuat konten yang namanya kesaksian hidup, Kak. Jadi saya itu waktu mulai menjalankan media sosial itu banyak chat yang masuk. Nah, chat-chat yang masuk itu bervariasi bentuknya. Ada yang punya masalah atau pergumulan hidup. Jadi akhirnya Tuhan memberikan hikmat untuk juga mendoakan mereka. Kadang menggunakan line call, Skype call, WhatsApp call, bahkan terkadang pakai nomor handphone pribadi. Bagi saya, harga jiwa itu lebih mahal dibandingkan harga pulsa. Makanya saya nggak pernah mau hitung-hitungan lah sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pun nggak pernah hitung-hitungan dalam hidup saya. Dan saya adalah ya mengatakan bahwa diri saya hanyalah admin Blessing. Makanya saya nggak menganggap diri saya founder. Kenapa? Karena foundernya Blessing menurut saya adalah Tuhan Yesus. Saya cuma menjalankan apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan seperti itu. Nah, akhirnya selain ada pergumulan hidup yang diceritakan, ada juga kesaksian hidup yang sahabat Blessing itu ceritakan, Kak. Makanya puji Tuhan dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018 itu Blessing telah membuat 3 buah buku kesaksian hidup, Kak. 50 kesaksian sahabat Blessing, 70 kesaksian sahabat Blessing, 100 kesaksian sahabat Blessing, bahkan mulai merambah ke YouTube. Makanya ada yang namanya Blessing Story. Nah, itu konten yang dibuat untuk setiap sahabat Blessing yang rindu untuk menceritakan kebaikan Tuhan bersaksi. Caranya gimana? Menggunakan Zoom. Kok bisa kepikiran sih pakai Zoom? Idenya dari mana? Dari Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu adalah hikmat yang Tuhan berikan. Makanya sangat penting bagi setiap kita untuk tidak hanya fokus untuk melayani Tuhan, tetapi fokus untuk tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab tanpa adanya hubungan, tanpa adanya relasi dengan Tuhan, maka kita akan kesulitan untuk mengetahui apa yang harus kita bagikan, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, saya percaya bahwa dari hubungan yang intim yang kita miliki dengan Tuhan, maka akan ada suatu hal yang dilahirkan, ada suatu hal yang dihasilkan, sehingga itu jadi berkat bagi banyak orang. Seperti itu, Kak Dimas. Wow. Berarti waktu mulai awal itu benar-benar dari nol ya? Betul, Kak. Dari nol sampai akhirnya Tuhan percayakan jiwa-jiwa itu bertambah untuk, makanya ada yang pernah bilang sama saya, kamu itu tahu nggak siapa? Kamu itu adalah gembala online. Gembala online. Karena katanya followernya banyak gitu di media sosial. Tapi kembali lagi,
Tuhan taruh di dalam hati saya ketika pertama kali Blessing berdiri, bukan masalah jumlah follower, tapi pengaruh positif lah yang harus selalu diperhatikan, seperti itu. Berarti awal-awal sempat ngalami sepi ya? Maksudnya susah nih. Yang ikut dan segala macam pernah ngalami masa-masa itu nggak? Iya, kalau saya sih secara pribadi mungkin bukan mengalami susah untuk mengalami kenaikan follower ya Kak, tapi susah di dalam mengatur waktu. Nah itu yang saya seringkali lebih banyak alami gitu. Kalau follower, saya percaya kok bahwa jiwa-jiwa itu Tuhan dapat kirimkan. Tugas kita tuh hanya sebenarnya setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, itu saja. Jangan fokus ke yang lain. Justru nanti kalau kita fokusnya ke follower, nanti jangan-jangan nanti bisa motivasi hati kita bisa bergeser kayak gitu. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang harus terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi saya mau bahas sedikit kali ya untuk mengatur waktu ini. Mungkin kan banyak anak-anak muda juga, Kak, kayaknya media sosial itu bukannya positif tapi jadi negatif deh Kak. Banyak orang bilang saya jadinya ketagihan, ya kan? Atau mungkin kayak kamu ngapain sih megang medsos terus, seperti itu. Tetapi saya mau katakan, baik pengaruh positif atau negatif itu tergantung dengan siapa yang menggunakannya. Jadi kalau kita mau jadi berkat, gampang caranya, bagikanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun iman setiap anak-anak Tuhan. Cara ngujinya gampang begini. Sebelum kita posting, ya pasti kita doa gitu ya, minta tuntunan Tuhan, kita doa. Setelah itu sebelum kita posting, coba kita pikir baik-baik. Kalau aku posting konten ini, kira-kira jadi berkat atau jadi batu sandungan. Nah, itu kan terlihat sekali. Saya nggak bilang setiap orang itu harus posting konten rohani, bukan itu. Tetapi pastikan bahwa setiap konten yang dibagikan itu menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat, menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Kak, tapi saya tuh nggak terlalu pandai Kak untuk berbicara seperti Kakak mungkin bikin video setiap hari seperti itu. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu Allah yang kreatif. Tuhan itu punya banyak cara untuk memperlengkapi setiap anak-anaknya. Mungkin setiap kita tuh punya berbagai talenta yang berbeda, Kak. Ya mungkin saya dikasih karunia sama Tuhan untuk mengajar seperti itu. Dan mungkin ada teman-teman yang dikasih karunia sama Tuhan bernyanyi, bermain musik, atau mungkin menggambar. Jangan sepelekan hal itu. Ketika kita setia melakukan atau mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, hidup kita pasti jadi berkat bagi banyak orang. Banyak jiwa-jiwa pasti akan diberkati dengan setiap hal yang kita lakukan. Kuncinya apa? Setia. Wow. Kuncinya jadi setia ya. Wah. Jadi itu yang buat sampai hari ini sahabat blessing terus ada. Ya. Nah, boleh tahu sekarang di adminnya sahabat blessing nih di belakang ada tim atau sendiri nih? Ya, kalau misalnya untuk admin sendiri, ya untuk yang menjalankan gitu ya, saya mau katakan bahwa blessing ini tidak hanya saya jalankan sendiri, tetapi juga dibantu oleh keluarga. Seperti itu, Kak. Dan pastinya ada beberapa volunteer juga yang rindu gitu ya untuk membantu seperti itu. Wah, seru ya kalau keluarga ya. Ya, puji Tuhan, Kak. Jadi, karena banyak hal yang dikerjakan, bisa bagi tugas. Misalnya, saya bisa fokus untuk bikin konten di Blessing on TikTok, misalnya seperti itu. Lalu, misalnya mama saya gitu ya bantu untuk nge-broadcast di WhatsApp gitu, mungkin orang nggak tahu siapa nih yang nge-broadcastin, tapi ya mama gitu yang suka saya minta tolong gitu untuk tolong kirimin dong konten-konten yang telah dibuat, distribusi lah seperti itu. Ada merchandise misalnya yang dibuat seperti kayak ini, jaket gitu kan, ada juga kaos. Nah itu adik saya juga yang bantu untuk menjalankannya. Jadi benar-benar saya melihat ya bahwa di dalam Tuhan itu kita tuh kayak puzzle sebenarnya. Setiap kita berbeda, tapi perbedaan itu ada untuk saling melengkapi seorang akan yang lain. Jadi mungkin untuk teman-teman gitu ya yang melihat, Kak,
kok saya kayaknya beda banget sama keluarga saya, beda banget nih sama teman saya. Jangan-jangan perbedaan itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita saling melengkapi seorang akan yang lain. Mungkin kita bisanya A, dia bisanya B. Ya udah, disinergikan. Jangan membuat perbedaan itu sebagai halangan, tetapi jadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk menyatukan. Wow. Berarti kalau boleh tahu satu bulan ini berapa video yang harus dibuat? Oke, kalau ditanya 1 bulan ya, berapa video yang harus dibuat? Karena kan tadi saya selalu mention tentang kesetiaan. Nah, saya paling kasih tips dulu ya sebelum saya jawab nih berapa video yang dibuat. Saya mau kasih tips bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang setia atau konsisten di dalam melakukan sesuatu. Nah, tips simpelnya adalah kita pasang semacam target. Misalnya gini, aku mau 1 hari 1 konten yang diposting. Misalnya seperti itu. Atau mungkin aku mau setiap hari apa? Hari Senin kah? Hari Minggu kah? Gitu. Jadi jangan langsung kasih target yang besar. Justru mungkin nanti jadi stres. Gara-gara nggak kekejar. Jadi kita bisa patokinnya seperti itu ya. Misalnya setiap hari apa, atau yang kedua, 1 hari mau berapa postingan. Nah, itu yang saya lakukan dari hikmat yang Tuhan berikan. Nah, kalau ditanya mengenai video yang dibuat, ada berapa banyak? Nah, saya sih cuma mau katakan, kalau kayak TikTok, berarti kan setiap hari itu ditampilkan. Artinya itu anggap aja kalau 1 bulan udah 30 video TikTok. Lalu, untuk konten blessing story, dan juga blessing sermons, jadi Tuhan juga memberikan hikmat, Kak. Ketika pandemi terjadi, berada di rumah, banyak gereja tutup, seperti itu maksudnya gereja fisiknya, maka Tuhan memberikan hikmat untuk juga membuat konten dari rumah, yaitu konten berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan yang dimulai sejak tahun lalu. Jadi setiap blessing ulang tahun, pasti ada konten baru yang diproduksi. Seperti itu. Nah, jadi konten khotbah ini dan juga konten blessing story. Kalau blessing story tahun ini gitu. Jadi semua itu tiap tahun ada karya yang Tuhan izinkan untuk diciptakan. Jadi blessing story ataupun blessing sermons ini diproduksi per 2 minggu sekali. Berarti kalau dalam 1 bulan, berarti kan ada 4 minggu anggapannya. Berarti blessing story ada 2, blessing sermons ada 2. Ya udah 2 tambah 2 tambah 30. Ya udah. Wow. Itu targetnya dalam sehari langsung 2 video atau misalnya sehari gaspol yang maksudnya yang TikTok. Ya, kalau yang TikTok, ini cukup unik. Mungkin banyak yang pengen tahu, Kak, gimana tuh cara untuk teknisnya seperti itu. Ya, saya ceritakan ya bagaimana saya melakukannya. Nah, saya waktu doa sama Tuhan, sebenarnya saya itu bingung ya. Kayak gini, aduh, ini aja udah banyak. Yang sebelumnya dikerjakan aja itu udah cukup banyak sekali. Nah, ini mau tambah konten baru. Seperti itu kan. Jadi saya seringkali tuh waktu doa tidak hanya minta konten apa yang dibuat. Tetapi saya juga doa sama Tuhan untuk diberikan hikmat mengenai cara untuk memproduksi konten tersebut. Bahkan sampai tampilannya pun saya minta hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan bahwa setiap kita memiliki Tuhan yang hidup. Setiap kita memiliki Tuhan yang kreatif. Makanya anti plagiarism. Jadi benar-benar nggak mau ikut-ikutan orang gitu. Makanya banyak orang mungkin ngerasa kok blessing kayaknya beda jalur ya. Maksudnya jalurnya unik gitu loh. Orang-orang lagi ngebahas ngebahas apa, misalnya seperti itu. Orang-orang bikin konten apa, yang ini bikin konten apa gitu loh. Ya semua saya cuma belajar untuk taat dan setia sama apa yang Tuhan inginkan. Nah, kembali lagi kepada teknis untuk TikTok. Jadi Tuhan kasih hikmat sama saya seperti ini. Kan saya tiap pagi baca Alkitab. Nah, kan pasti rindu dong apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat untuk mulai mencatat. Jadi setiap saya baca ayat-ayat firman Tuhan yang memberkati, saya catat ayatnya seperti itu. Ini kapan? Jam berapa? Saya cerita aja ya. Jadi saya itu membiasakan diri untuk bangun di pagi hari untuk bersaat teduh kepada Tuhan. Terus malam nggak baca Alkitab, malam juga baca. Tetapi pagi saya lebih baca kitab Amsalnya seperti itu. Dan kadang juga, maksudnya bukan kadang, tapi baca Alkitab secara keseluruhan. Jadi setelah baca doa sama Tuhan, baca Alkitab sambil mencatat mengenai ayat-ayat yang memberkati,
Lalu setelah itu di depan saya udah ada lampu, udah ada kamera, langsung saya recording catatan-catatan itu. Jadi kalau tanya itu jam berapa? Itu pagi-pagi teman-teman, semua kontennya di-record. Jadi sebelum bersaat teduh ngapain? Mandi. mandi dulu, pakai baju yang rapi. Karena kan saya abis itu duduk kan, masih saat teduh kan. Jadi saya udah harus dalam kondisi udah rapi, udah bersih. Terus jadi kalau ditanya satu hari record berapa konten, ya tergantung ayat firman Tuhan yang saya dapatkan pada saat itu. Makanya itu konten-konten kenapa saya bisa produksi satu hari satu, itu karena dari bulan lalu saya udah record. Dari bulan Mei. Karena bulan Juni memang itu target untuk melaunching konten tersebut. Makanya dari bulan Mei, ya udah saya udah mulai rekam. Nanti kan udah punya stok konten. Nah kalau udah punya stok konten kan tinggal masuk proses editing. Setelah editing baru upload seperti itu. Nah itulah Kak, salah satu tips atau hal yang dilakukan. Nah, sama satu lagi nih, mungkin tips juga ya buat kita bisa menghemat waktu bagaimana caranya. Nah, Tuhan, jadi setiap hari bahkan ya, atau sampai berjalannya waktu, saya tuh selalu doa sama Tuhan, tolong berikan saya hikmat untuk dapat mengelola konten di dalam media sosial dengan sangat baik. Kenapa? Karena kita kan pastinya hidup nggak cuma main media sosial ya, tetapi ada kehidupan yang nyata juga nih, yang juga harus kita jalani, harus balance. Jangan sampai ya kita lebih peduli untuk yang teman-teman di dunia maya, akhirnya kita melalaikan teman-teman atau keluarga kita di dalam dunia nyata, kan juga nggak baik seperti itu. Nah makanya Tuhan kasih hikmat untuk membuat konten itu satu hari sebelumnya, itu semua konten udah ready Kak. Jadi kayak gini, misalnya ini hari Selasa ya. Ya. Nah, maka konten yang akan diposting hari Rabu, misalnya kayak apa sih yang akan diposting besok? Yang akan diposting besok udah pasti ada tahukah kamu, gitu kan? Itu isinya juga dari kamus Alkitab, Kak. Sehingga banyak orang-orang tuh bisa diberkati. Pengetahuan akan firman Tuhan bertambah. Lalu ada konten TikTok. Nah, udah diedit itu kontennya, sudah di-resolve. Jadi nanti tinggal muncul otomatis. Nah, kalau untuk yang quotes rohani, karena itu saya dapatkan ketika bersatu teduh, jadi quotes rohani itu yang hitam putih itu selalu diproduksi pada hari itu juga. Selalu. Kayak gitu. Jadi itulah Kak gambaran yang Tuhan berikan baik dalam hal konten ataupun teknisnya. Wah, keren banget nih. Nah, ini buat teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung. Mungkin ada yang mau bertanya atau gimana nih gitu ya. Karena jujur aja sebenarnya sejak pandemi saya juga di lingkungan Jawa Timurnya juga kadang challenge teman-teman hamba Tuhan ya. Ayo dong, pulpitmu berubah. Jangan dimimbar aja, tapi sosmednya harus diisi gitu. Dan jujur aja 3 tahun sebelum ini atau 4 tahun ya, itu aku kan suka desain. Jadi sama sih karena setiap perenungan dulu tak catat pasti hilang, kehujanan gitu kan. Akhirnya istrimu ngomong, itu loh ada IG. Coba kamu buat IG, kamu kan suka desain. Jadi akhirnya dulu sebelum ada ngebum, setiap hari jadi pagi renungan, tapi nggak bentuk quotes, jadi saya hanya pakai ayat Alkitab, saya kasih background gambar, dan biasanya captionnya yang kalau saya dapat sesuatu saya tulis gitu kan. Dan itu ya cikal bakal dari kepung sih. Sampai akhirnya pandemi dan Tuhan suruh video, padahal saya ini orang grafis, jadi Corel. Jadi video itu dulu aduh gak mau gitu. Bener-bener nolak, Tuhan suruh, Tuhan ini udah tua nih Tuhan, belajar lagi aduh gitu kan. Tapi akhirnya karena Tuhan yang suruh, ya udah akhirnya digaspol aja kan. Sampai hari ini luar biasa sih. Dan thanks God yang khotbah di video ngepum itu sudah bukan aku lagi, tapi ada anak-anak Komsel yang sudah mulai itu. Jadi dan sebenarnya awal buat agak banyak tantangan ya. tapi
puji Tuhan sih. Sempat depres juga karena ini kok viewernya dikit banget gitu kan. Tapi untung ada kakak Rohani yang kasih bahwa viewer pertamamu Tuhan Yesus. Selebihnya adalah orang-orang yang Tuhan kirim untuk mereka emang butuh firman itu. Selebihnya nggak usah kamu pikirin. Ya itu yang jadi kekuatan sampai hari ini. Ya, betul ya. Jadi makanya fokus kita harus benar ketika kita melakukan segala hal yang Tuhan inginkan. Nah, kalau tadi kita terlalu fokus gitu ya, misalnya di viewer, di follower, di likes, percaya deh, sampai satu titik kita akan pasti lelah. Karena itu apa ya? Itu seharusnya tidak menjadi ukuran di dalam melakukan segala sesuatu, tapi ukurannya adalah yang Tuhan mau sudah aku kerjakan apa belum. Aku ini sedang melakukan kehendakku, apa kehendak Tuhanku. Nah, itu yang terlihat beda-beda tipis, tetapi nanti akan terlihat dari mana? Dari teruji waktu, Kak. Jadi itu akan terlihat kok. Itu pasti akan terlihat gitu loh. Ibaratnya kayak bangun rumah, Kak. Kan firman Tuhan mengajarkan kan tentang dua macam dasar. Yang satu dibangun di atas pasir, yang satu dibangun di atas batu. Ya, kelihatannya sama bangunannya, tetapi pada akhirnya pasti beda. Kenapa? Fondasi berbicara mengenai dasar. Ya, dasar di dalam melakukan segala sesuatu. Motivasi hati, Kak, itu penting banget. Mungkin orang lain nggak tahu ya, tapi Tuhan melihat, dan motivasi hati kita akan selalu diuji oleh Tuhan untuk semakin murni di hadapannya. Iya, betul banget. Sempat itu sih, sempat ada yang berita miring nih. Awal-awal. Wah, Dimas ini cari panggung. Wih, itu jahat banget berarti. Tapi ya kembali lagi saya bertukar menentukan di dalam Tuhan. Enggak kok Tuhan. Aku ini lakukan karena Tuhan suruh gitu. Dan bolak-balik Tuhan capek Tuhan. Berhenti ya. Tuhan bilang enggak, lanjutkan. Kita kan hanya taat ya. Betul, Kak. Awal-awal seingat saya gitu ya, ketika ngejalanin media sosial juga banyak kok yang bilang kamu kayak sok rohani, atau mungkin kamu pengen jadi pendeta ya, kamu sok suci dan lain sebagainya. Nah, ada hal penting yang Tuhan ajarkan, Kak, pada waktu itu, di mana seperti ini, Tuhan kasih sebuah pola pikir. Kalau kamu tidak diberkati dengan konten yang aku bagikan, ya kan kamu cukup unfollow akunnya. Nggak perlu sampai akhirnya kitalah yang berhenti untuk melakukan hal tersebut. Selama apa yang kita lakukan adalah hal yang positif dan tidak merugikan orang lain, tetaplah melakukan hal tersebut. Seperti itu. Jadi kita punya pilihan untuk mau memilih respon-respon yang negatif atau memilih respon-respon yang positif. Karena kalau kita mau jujur, melakukan hal apapun, pasti ada yang namanya pro dan kontra. Tuhan Yesus sendiri pun melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Namun, kenyataannya apa? Dunia menolak. Dunia bahkan mengatakan bahwa Yesus nabi palsu. Yesus ya bukanlah Mesias. Dialah bukan apa yang disampaikan itu bukan kebenaran. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia terus setia, dia terus konsisten untuk melakukan kehendak Bapa. Seperti itu. Makanya kita benar-benar harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya teladan, satu-satunya idola lah di dalam kehidupan setiap kita. Jangan idolakan saya, tapi idolakanlah pencipta. Wah, keren banget. Dan bulan Juli ini emang aku emang undang konten kreator sih untuk mempertajam hukum ini karena sempat ditegur juga seberapa dampaknya sih ngebum itu. Wah, pertanyaan yang di siang hari seperti petir. dan kayaknya aku harus open ini, harus terima kritika, terima masukan. Dan Juli ini dua kemarin adalah konten kreator yang dari apa ya? Bukan sekuler ya. Istilah sekuler itu juga salah kaprah. Karena mereka dipakai di dunia olahraga dan musik. Tapi nilai-nilai kebenaran tetap dibagikan. Itu yang keren sih. Dan dua minggu ini
Iya, nggak apa-apa Kak, lanjut dulu. Nanti saya sampaikan. Oh ya, Beberapa- dua minggu ini ada Marshall sama sama minggu depan ada temanku Adrian kanutologi. Nah, itu yang juga jadi inspirasi juga sih. Oke. Aku mau tambahkan sedikit. Tadi Kakak soalnya sempat singgung atau bahas mengenai sekuler seperti itu ya. Nah, ini juga saya mau sampaikan gitu ya kepada setiap anak-anak muda yang menyaksikan bahwa dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita untuk berada, di situ kita bisa menjadi berkat, di situ kita bisa menjadi saksi Kristus. Jadi jangan diperdebatkan, jangan akhirnya dipermasalahkan, karena di dalam Tuhan tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Bahkan ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita saat ini, kita memiliki orang tua yang memiliki karakter seperti bagaimana, memiliki saudara yang memiliki karakter sebagaimana, itu pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Kenapa Tuhan izinkan kita berada di situ, baik di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dan dimanapun. Salah satu tujuannya adalah agar setiap kita dapat membagikan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Seperti itu. Jadi, ya kita harus benar-benar pegang firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Kayak gitu. Yes. Ya. Luar biasa ya. Wah, ternyata perjuangannya juga lumayan ya. Lumayan lah Kak, lumayan cukup berat ya kalau saya bilang ya. Tetapi ya, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu berikan kekuatan. Karena kalau kita masih bisa melayani, bahkan kita masih bisa hidup sampai saat ini, percayalah itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada campur tangan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sampai hari ini mungkinkah ada haters nggak? Kalau haters saya kurang lihat sih ya Kak. Mungkin atau karena saya nggak terlalu fokuskan ke sana ya, seperti itu. Tapi saya pernah ada punya pengalaman di mana ada salah satu ibaratnya sahabat blessing gitu ya. Karena kata sahabat blessing ini sebenarnya sebuah panggilan untuk setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam blessing seperti itu. Ada yang pernah chat, lalu dia itu sebenarnya bukan menghujat saya, tapi dia itu menghujat Tuhan Yesus. Nah, di saat itu hati saya sebenarnya sedih, Kak. Karena saya menyadari berarti masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Akhirnya saya sempat loh, Kak, bergumul. Saya blok aja ya nih orang, seperti itu. Tapi waktu saya pikir saya mau blok, Kak, tiba-tiba kayak saya diajarkan sama Tuhan, kalau kamu menolak orang tersebut, apa bedanya kamu dengan orang-orang di dunia ini? Nah, sejak saat itu saya nggak mau, saya nggak pernah blok siapapun. Yang saya lakukan, bagaimana cara ngebalas pesannya? Saya cuma bilang ya, Tuhan Yesus memberkati. Kata-kata itu aja sih yang saya sampaikan seperti itu. Karena ketika kita menggunakan media sosial, kita perlu hikmat dari Tuhan. Kita perlu pimpinan dari Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus, sehingga apa? Sehingga kita tidak terjebak di dalam setiap hal-hal yang dapat menjatuhkan kehidupan setiap kita. Seperti itu. Wow, thank you banget nih buat sharingnya luar biasa nih. Wah, jadi berkat banget buat ngebum. Karena ngebum sendiri kan kearifan lokal Malang ya. Itu bahasa walian. Jadi aslinya tuh mupeng 180. Jadi cara tentang metanoia. Karena Roma 12:2 itu jadi ayat favorit dari awal aku bertobat. Jadi bagaimana kita diubahkan pola pikir kita sesuai dengan kebenaran. Ada apa? Kayak ada Kak Ferry Ferani. Wah, ini mentor saya nih. Mentor di dunia online. Salah satu orang yang jadi penyemangat. Betul. Ada jam 6 sore. Kak Ferry itu salah satu hamba Tuhan yang saya kenal, sangat energik atau bersemangat di dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi, ada The Messenger juga nih. Mas Yehuda. Ini luar biasa nih. Ya. Jadi
Kabar Belani itu kalau dia datang ke Malang selalu saya harus tweetingnya. Jadi semua makanan enak di Malang saya nganter. Keren Kak. Sampai jadi sahabat baik sampai hari ini. Ya, thank you banget buat sharing-sharingnya. Boleh closing statement dong. Boleh. Menyemangati anak-anak muda yang mendengarkan. Ya. Yes. Jadilah anak-anak muda yang mau bergerak secara aktif untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Sebab setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dan salah satu media yang dapat kita gunakan yaitu dengan media sosial yang kita miliki. Itu aja, Kak. Wow. Thank you banget. Dan ini bukan yang terakhir ya. Nanti kita ngobrol lagi dengan tema yang lebih seru ya. Siapa yang lebih ngebum. Ya. Selasa depan kita akan ketemu lagi dengan Nanutologi. Adrian Nanutologi. Ya, itu yang menginspirasi nama ngebum. Karena dia nganu tuh apa sih? Akhirnya coba cari kearifan lokal dan Tuhan kasih hikmat. Ngebum itu. Jadi Selasa depan saksikan terus ngebum 140. Dan thank you banget Marshall. Boleh tutup doa berdoa buat kita semua. Boleh Kak. Yuk mari kita bersatu hati ya teman-teman di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kesempatan hari ini kalau kami boleh hadir di boom ya Tuhan, di ngebum ya Tuhan. Biarlah iman kami hari ini semakin dikuatkan untuk menjadi pribadi yang mau bergerak secara aktif ya Tuhan. Hamba mau bagikan api, semangat yang Tuhan berikan dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga lebih banyak lagi anak-anak muda yang tidak minder, yang tidak menyerah, yang tidak khawatir, melainkan menjadi anak-anak muda yang berani. Karena sesungguhnya Roh Kudus, penolongmu telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan tidak hanya Roh Kudus, melainkan kuasa Tuhan juga berikan bagi setiap kami untuk menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini ya Bapa, bangkitkan setiap anak-anak muda dan jadikan mereka saluran berkat-Mu dimanapun Engkau tempatkan untuk kami boleh berada. Berkati Kak Dimas, biar ada kesetiaan, semangat di dalam memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Marshall. Thank you, Tuhan Yesus berkati, blessing terus. Thank you. God bless ya. God bless. Terus tonton video ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga. Subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.